Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Harus sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Sista tentang teks eksplanasi, siklus air, dan penerapan sila Pancasila. Kalian tahu tidak apa teks yang membahas tentang suatu fenomena alam atau sosial, mengapa persediaan air di bumi tidak pernah habis, dan bagaimana cara menjaga ketersediaan air di bumi? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, sudah semangat ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam dan sosial dapat terjadi. Teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Ciri-cirinya, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya yaitu seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Nah, struktur teks eksplanasi ini terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pada bagian pernyataan umum, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang definisi atau proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian sebab akibat dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi. Dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai sebuah ulasan atau penarikan kesimpulan. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi itu seperti apa ya? Nah, anak-anak, paragraf 1 yang kalian baca tadi itu menunjukkan struktur teks eksplanasi pernyataan umum. Bagian tersebut menjelaskan gambaran umum dari siklus air, kemudian paragraf kedua dan ketiga adalah bagian urutan sebab akibat. Bagian ini menjelaskan proses-proses siklus air seperti apa dan akibatnya bagi kehidupan sekitar. Dan yang terakhir, paragraf 4 merupakan bagian interpretasi. Pada bagian ini, isinya menarikan kesimpulan dari siklus air dan cara menjaga kelestarian air bagi kehidupan di bumi. Sudah paham ya? Ibu harap kalian sudah memahami bagaimana bentuk dari contoh teks eksplanasi. Oke, setelah membaca teks eksplanasi tersebut, sekilas kalian sudah mengetahui juga ya tentang proses siklus air itu seperti apa. Siklus air disebut juga sebagai daur air, yaitu proses pendauran air secara alami dengan melalui beberapa tahapan. Proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau air laut.
Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Proses evaporasi ini dapat terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Setelah awan terbentuk dari proses evaporasi, uap air yang berasal dari proses evaporasi tersebut dan transpirasi ini akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Tahap tersebut disebut dengan kondensasi, yaitu terjadinya proses kondensasi atau pengumpulan ini karena saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya menjadi semakin rendah. Nantinya awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Setelah itu, terjadilah proses presipitasi atau hujan, yakni proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan, salju, atau hujan es. Nah, kemudian proses terakhir pada siklus air yaitu infiltrasi atau disebut juga sebagai penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut hingga samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Siklus ini akan selalu terjadi berulang-ulang sehingga hasilnya akan tetap sama. Oleh karena itu, siklus ini juga disebut dengan daur air. Lalu anak-anak, bagaimana ya cara kita untuk menjaga ketersediaan air di bumi ini agar tetap lestari? Betul sekali, dengan menerapkan peranan sila Pancasila, contohnya seperti apa aja ya? Yaitu melakukan penghijauan, reboisasi, gotong royong membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang bahan bekas, dan menggunakan air secara hemat. Nah, anak-anak, penerapan sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang. Simbol bintang menggambarkan agama besar di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Ayo coba sebutkan bunyi sila pertama. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita sebagai umat beragama yang selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapannya dapat dilakukan dengan menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Menjalankan ibadah sesuai tata cara agamanya masing-masing, tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita, dan lain-lain. Sila kedua dilambangkan dengan simbol rantai. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Ayo coba sebutkan bunyi sila kedua. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya dilakukan dengan membantu teman yang mengalami kesulitan, peduli terhadap sesama, bermain dengan rukun, tidak membeda-bedakan sesama, dan masih banyak lagi. Sila ketiga dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Ayo coba sebutkan bunyi sila ketiga. Betul, Persatuan Indonesia. Penerapannya yaitu bergaul dengan teman tanpa saling mengejek dan membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. Mengikuti upacara dengan tertib, bermain dengan teman dari berbagai suku, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Ayo coba sebutkan bunyi sila keempat. Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya yaitu tentu saja dengan melaksanakan diskusi atau musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati.
Kemudian sila kelima dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini memiliki filosofi pangan dan sandang yang menyiratkan bahwa syarat utama negara yang adil ialah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Ayo coba sebutkan bunyi sila kelima. Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan, yakni menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, itulah penjelasan tentang materi hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang teks eksplanasi, siklus aid, dan penerapan sila Pancasila. Ibu harap pembahasan kita hari ini menambah wawasan kalian terkait materi tersebut ya. Untuk menambah wawasan kalian dan sebagai bahan belajar, Ibu telah menyajikan modul ajar siswa. Kalian juga bisa mengerjakan soal-soal di sana untuk menguji pemahaman kalian sudah sampai mana. Semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.